Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari kelas 3C PGSD dengan NIM 241186206138. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 2 dengan dosen pengampu Bapak Iri Hamzah SHI MHI. Saksikan ya. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau menambah syahdu. Mari kita awali majelis yang penuh berkah ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang hingga saat ini masih melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini, dalam keadaan aman, tenang, dan penuh harap akan ridho Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan terbaik sepanjang zaman, yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dari kebodohan menuju ilmu, dan dari kehidupan tanpa arah menuju ke kehidupan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita sibuk dengan urusan dunia, dengan pekerjaan dan dengan keluarga dan dengan berbagai aktivitas lainnya, hingga tanpa kita sadari kita mulai melalaikan hal-hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Padahal Islam yang kita anut ini memiliki dasar dan pondasi yang sangat kuat, yang menjadi penopang utama keimanan dan keislaman seseorang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia dan penuh keberkahan ini, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya menyampaikan sedikit nasihat dan pengingat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian dengan sebuah ceramah yang berjudul Rukun Islam. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dapat menambah pemahaman kita, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk lebih mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jemaah sekalian, Islam yang kita anut ini bukan agama yang berdiri tanpa dasar. Islam memiliki pondasi yang sangat kuat. Ibarat sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka bangunannya akan kokoh. Tapi, kalau pondasinya rapuh, bangunannya mudah runtuh. Pondasi itulah yang kita kenal dengan rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Buniya Islamu ala khomsi. Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Jamaah sekalian, segala sesuatu dalam Islam dimulai dari syahadat. Syahadat adalah janji hidup kita kepada Allah, karena kita mengatakan La ilaha illallah, artinya tidak ada yang lebih kita taati selain Allah, dan tidak ada teladan hidup selain Rasulullah. Kalau syahadat sudah benar, maka syahadat itu akan mendorong kita untuk menegakkan sholat. Orang yang benar imannya tidak akan meremehkan sholat, karena sholat adalah bukti ketaatan dan sarana kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengingatkan, dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Artinya jamaah sekalian, kalau sholat kita baik, insya Allah amal yang lain akan ikut baik juga. Tapi kalau sholat masih sering ditinggalkan,
sering ditunda-tunda atau dikerjakan asal-asalan, maka itu tanda pondasi Islam kita perlu diperbaiki. Dari salat, Islam mengajarkan zakat. Zakat melatih kita untuk ikhlas dan peduli. Harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, ada hak orang lain di dalamnya. Dengan zakat, harta menjadi bersih dan hidup menjadi lebih berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naqasur shadaqatullahi malin." Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Jemaah sekalian, zakat bukan sekedar kewajiban tahunan, tetapi bukti bahwa iman kita hidup. Orang yang ringan mengeluarkan zakat berarti yakin bahwa rezeki datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat membersihkan hati dari sifat kikir serta membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Dengan zakat terjalin kepedulian sosial, yang kaya membantu yang lemah, sehingga kehidupan umat menjadi lebih seimbang dan penuh keberkahan. Setelah itu, Allah melatih kita dengan puasa Ramadan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa melatih kesabaran, kejujuran, dan pengendalian diri. Orang-orang yang puasanya benar akan terlihat dari akhlaknya setelah Ramadan. Jamaah sekalian, ketika kita berpuasa, bukan hanya perut yang kita jaga, tetapi juga lisan kita, pandangan kita, dan sikap kita. Puasa mengajarkan kita menahan amarah, memperbanyak sabar, serta membiasakan diri berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat, karena kita sadar Allah selalu mengawasi kita. Puasa juga mendidik hati agar hati peka terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita merasakan lapar, kita belajar memahami saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka puasa yang benar akan melahirkan pribadi yang lebih lembut hatinya, lebih peduli, dan lebih dekat kepada Allah. Dan sebagai penyempurnaan rukun Islam, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu. Haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati. Di tanah suci, semua manusia sama, tidak ada perbedaan jabatan, harta, dan kedudukan. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Haji mengajarkan kita keikhlasan, kesabaran, dan kepasrahan total kepada Allah. Maka siapa yang telah diberi kemampuan oleh Allah, hendaklah ia menyempurnakan rukun Islamnya dengan ibadah haji. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, rukun Islam bukan hanya untuk dihafal sejak kecil, tetapi untuk diamalkan sepanjang hidup. Jangan sampai kita mengaku muslim, tetapi lalai menjaga pondasi Islam dalam kehidupan kita. Mari kita perbaiki syahadat kita, jaga salat kita, ikhlaskan zakat kita, sungguhkan puasa kita, dan bagi yang mampu, sempurnakan dengan hajinya. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang kita dengarkan bersama pada majelis ini dapat menambah ilmu, menguatkan iman, serta memberi manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila dalam penyampaian ini terdapat kekurangan, kekeliruan kata, maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kekurangan datang dari diri saya pribadi. Akhiri kata saya ucapkan, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.